Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ferika Wita Magdalena Sembiring, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debit to equity ratio pada data rasio keuangan perusahaan. Kami harap pemaparan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang produktif. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya, dan tanpa berpanjang lebar, izinkan kami memulai presentasi ini. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Fajar Siddiq dengan NIM akhir 1013, kemudian ada Ibnu Senawira Sakti dengan NIM akhir 1016, kemudian ada Alexa Siti Rahma dengan NIM akhir 1018, kemudian ada Agus Setia Budi dengan NIM akhir 1019, dan yang terakhir saya sendiri, Sarsai Olga Nitya dengan NIM akhir 1015. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang menilai kinerja, posisi keuangan, serta mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam suatu periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar dapat dibandingkan dan dapat diandalkan oleh pengguna laporan. Menurut Keeso, Weigan, dan Warfield 2012, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan arus kas perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut Harahap 2011, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, yang disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut. Laporan keuangan mencerminkan kondisi dan aktivitas perusahaan yang sesungguhnya dan menjadi alat penting untuk mengevaluasi kinerja manajemen, tingkat profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas suatu entitas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Siddiq. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi tersebut harus relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan juga berperan sebagai alat komunikasi keuangan antara perusahaan dengan pihak eksternal, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam kurung IAI, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 tahun 2023, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang berguna bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Sementara itu, menurut Harahap dalam kurung 2011, laporan keuangan memiliki fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data dan fakta. Dengan demikian, laporan keuangan bukan sekedar laporan administratif, tapi juga merupakan alat strategis dalam proses manajemen dan laporan keuangan modern. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara akurat, objektif, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Baik, dalam slide ini kelompok kami menampilkan yang pertama ada struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional dan investasi. Struktur ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mengandalkan dana eksternal dibandingkan dana internal. Pemilihan struktur modal yang tepat penting karena mempengaruhi biaya modal, risiko keuangan, dan nilai perusahaan. Penggunaan utang dapat menurunkan biaya modal karena manfaat pajak, namun meningkatkan risiko gagal bayar. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Lalu, selanjutnya ada komponen struktur modal. Struktur modal ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada hutang dan ekuitas. Hutang mencakup jangka pendek dan jangka panjang, memberi manfaat pajak, namun berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Ekuitas berasal dari pemilik atau laba ditahan, tidak menimbulkan beban bunga, tetapi bisa menyebabkan dilusi kepemilikan dan umumnya memiliki biaya modal yang lebih tinggi. Pada slide berikut terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan tentang struktur modal. Antara lain, yang pertama terdapat teori Modigliani dan Miller, di mana pada teori ini mengemukakan bahwa dalam kondisi pasar sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, ketika pajak diperhitungkan, penggunaan utang memberikan manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, trade-off theory, di mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan struktur modal optimal dengan mempertimbangkan manfaat penggunaan utang dan biaya kebangkrutan. Yang ketiga, terdapat pecking order theory, di mana teori ini diperkenalkan oleh Myers dan Maglub pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam pembiayaan, di mana yang pertama menggunakan dana internal, lalu utang, dan terakhir ekuitas. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor eksternal. Yang keempat, terdapat agensi teori, di mana teori ini mengkaji hubungan antara pemilik dan manajer serta bagaimana struktur modal dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan melalui disiplin pasar utang. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan dua rasio penting dalam analisis keuangan, yaitu yang pertama return on asset atau disingkat ROA dan return on equity atau disingkat ROE. Baik, return on asset atau disingkat ROA adalah rasio yang mengukur sejauh mana efisiensi penggunaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, dan rumus ROA yaitu EBIT dibagi total aset lalu dikalikan 100%. ROA mencerminkan efektivitas pengelolaan aset. Jika ROA tinggi artinya perusahaan efisien dalam mampu memaksimalkan asetnya untuk mencetak keuntungan. Sebaliknya, ROA yang rendah menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan. Rasio ini juga sangat penting bagi investor dan kreditor karena rasio ini menggambarkan seberapa produktifnya aset perusahaan tanpa memperhatikan bagaimana aset itu dibiayai. Selanjutnya mengenai ROE. ROE yaitu alat ukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal atau ekuitas yang ditanam oleh pemegang saham. Rumus ROE yaitu EAT dibagi total ekuitas dikalikan 100%. ROE yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang baik bagi investor dan biasanya menjadi indikator bahwa manajemen mampu mengelola modal dengan baik. Namun ROE yang terlalu tinggi juga harus diwaspadai karena bisa jadi karena penggunaan utang yang terlalu tinggi atau leverage. Meskipun leverage dapat meningkatkan keuntungan, tetapi juga bisa menambah resiko perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada return on investment dalam kurung ROI. Return on investment atau disebut ROI merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi atau seberapa besar laba yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. ROI tidak hanya digunakan dalam akuntansi dan keuangan perusahaan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan proyek, manajemen anggaran, dan evaluasi kinerja divisi dalam organisasi. ROI dianggap sebagai
Tulang ukur penting dalam menentukan apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Rasio ini memberikan wawasan tentang nilai tambah yang diberikan oleh investasi tersebut terhadap kekayaan pemilik modal. Di sisi lain, ROI juga membantu perusahaan dalam membandingkan profitabilitas antar proyek atau produk. Dalam praktik bisnis, ROI digunakan dalam analisis rendah pemasaran, tekanan pada pengembangan produk, pembelian aset tetap, atau proyek ekspansi. Total aset dikali 100%. Slide selanjutnya, debt to equity ratio atau disebut DER. Debt to equity ratio dalam kurung DER adalah rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitasnya sendiri, dan digunakan untuk mengukur struktur permodalan perusahaan dan tingkat leverage atau ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal dalam kurung utang. Semakin tinggi tingkat debt to equity ratio, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Debt to equity ratio sangat penting dalam menilai risiko keuangan perusahaan. Rasio yang terlalu tinggi bisa menimbulkan beban bunga yang besar dan potensi masalah dalam pelunasan kewajiban. Sedangkan debt to equity ratio yang terlalu rendah bisa menunjukkan bahwa perusahaan terlalu konservatif dalam menggunakan leverage, sehingga mungkin tidak memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Investor dan kreditor menggunakan debt to equity ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dan stabilitas keuangan jangka panjangnya. Idealnya, perusahaan memiliki debt to equity ratio yang seimbang dan sesuai dengan industrinya. Selanjutnya adalah profil perusahaan dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan manufaktur barang konsumen yang berdiri pada 5 Desember 1933. Awalnya perusahaan ini bernama Livers Jeep Fabrieken NV, didirikan oleh pihak asing sebagai anak perusahaan dari Unilever NV Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, nama perusahaan berubah menjadi Unilever Indonesia dan kini menjadi salah satu produsen produk kebutuhan sehari-hari terbesar di Indonesia. Kantor pusat Unilever Indonesia berlokasi di Jakarta dengan dua fasilitas produksi besar yang terletak di kawasan industri Jababeka, Cikarang, dan di Rungkut, Surabaya. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan distribusi yang luas dan produk-produknya digunakan oleh jutaan konsumen di seluruh penjuru tanah air. Unilever Indonesia bergerak dalam dua segmen utama. Yang pertama ada Home and Personal Care, seperti produk perawatan pribadi, yaitu sabun mandi seperti Lifebuoy, Lux, dan sampo seperti Clear, Sunsilk, dan Dove, dan pasta gigi Pepsodent, deodoran seperti Rexona dan X. Produk perawatan rumah tangga seperti deterjen, yaitu Rinso, Molto, dan Sunlight. Yang kedua ada Food and Refreshment, seperti produk makanan, yaitu kecap seperti kecap Bango, penyedap masakan seperti Royco, margarin seperti Blue Band, dan makanan instan. Minuman dan es krim seperti teh celup atau sari wangi, es krim Wolf, dan Pedal Pop, dan Magnum. Unilever juga menjalankan berbagai program keberlanjutan, pengurangan jejak karbon, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi bisnisnya yang berorientasi jangka panjang. Berikut adalah visi dari perusahaan PT Unilever, yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, dan mampu bersaing di masa depan. Kemudian misinya yaitu menciptakan masa depan yang lebih baik. Unilever berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Memperbaiki kehidupannya, yaitu Unilever berupaya untuk memberikan pengalaman positif bagi konsumen melalui produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Kemudian menginspirasi perubahan, yaitu Unilever mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan positif melalui berbagai program dan inisiatif. Selanjutnya ada tumbuh berkelanjutan. Unilever berupaya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya
Ada profil perusahaan PT Bank Center Asia Tbk. PT Bank Center Asia, lebih dikenal dengan nama BCA, merupakan salah satu bank swasta terbesar dan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. BCA memulai perjalanannya sebagai bank umum dan tumbuh secara bertahap menjadi penyedia layanan keuangan yang menyeluruh dan inovatif. Kantor pusat BCA berada di Menara BCA, Jakarta Pusat. Bank ini memiliki ribuan kantor cabang ATM dan mitra kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota kecil dan pelosok daerah. BCA menyediakan berbagai layanan keuangan untuk individu, usaha kecil menengah seperti UKM, dan korporasi besar. Layanan utamanya meliputi yang pertama ada tabungan dan simpanan, yang kedua ada kredit konsumen, kemudian ada layanan transaksi keuangan digital, kemudian ada layanan bisnis dan korporasi. Untuk visi dan misi dari PT Bank Center Asia, yaitu misinya menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya yaitu yang pertama membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Baik, dalam slide ini saya akan membacakan profil perusahaan. Yang pertama ada PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan farmasi nasional yang berdiri pada 10 September 1966 di sebuah rumah tinggal di Jakarta, didirikan oleh sekelompok apoteker dan profesional medis. Kalbe Farma tumbuh dari usaha skala kecil menjadi perusahaan kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Lalu, ada PT Astra Internasional Tbk. PT Astra Internasional Tbk adalah perusahaan konglomerasi nasional yang berdiri pada tanggal 20 Februari 1957 di Jakarta. Astra memulai bisnisnya sebagai perusahaan perdagangan dan telah berkembang menjadi kelompok usaha besar yang terlibat di berbagai sektor ekonomi strategis di Indonesia. Pada slide berikut terdapat profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk, di mana perusahaan ini merupakan produsen rokok kretek yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo di Kediri, Jawa Timur. Nama gudang garam berasal dari gudang tempat penyimpanan bahan baku cengkeh dan tembakau pada masa awal pendirian. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini tumbuh menjadi salah satu pemimpin industri rokok kretek di Indonesia. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang akan dianalisis dan diuji dalam penelitian kami, khususnya dalam kaitannya dengan struktur modal perusahaan. Yang pertama yaitu ada variabel X atau variabel independen, yaitu variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu yang pertama variabel return on asset atau ROA yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Dan yang kedua yaitu variabel return on equity yang akan mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Dan variabel ketiga yaitu return on investment yang menunjukkan seberapa besar pengembalian dari total investasi yang dilakukan perusahaan. Ketiga variabel ini merupakan ukuran kinerja keuangan dan kami ingin menguji apakah kinerja yang baik berpengaruh terhadap kebijakan struktur modal perusahaan. Dan yang kedua ada variabel Y atau variabel dependent, yang mana kami tetapkan variabel dependent yaitu struktur modal itu sendiri. Yang mana struktur modal ini dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio debit to equity ratio yang mencerminkan seberapa besar proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari ROA, ROI, dan ROI terhadap DER. Dengan kata lain, kami ingin menguji apakah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan tinggi cenderung menggunakan lebih sedikit atau lebih banyak utang dalam struktur pendanaannya. C. Modal kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, serta adanya hasil dari penelitian terdahulu,
dapat diketahui bahwa probabilitas menjadi variabel independen dan struktur modal menjadi variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut. Return on asset, ROA, return on equity, dalam kurung ROE, return on investment, dalam kurung ROI, yaitu debt to equity ratio dalam kurung DER. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada variabel return of asset, yaitu dengan konsep variabel perbandingan antara laba usaha EBIT dengan total aktiva dengan indikator EBIT dibagi total aset dikali 100% dengan satuan persenan dan skala rasio. Kemudian ada return of equity, yaitu dengan konsep variabel perbandingan antara laba setelah pajak EAT dengan modal sendiri dengan indikator EAT dibagi total equity dikali 100% dengan satuan persenan dan skala rasio. Selanjutnya ada return of investment dengan konsep variabel perbandingan antara laba setelah pajak EAT dengan total aktiva dengan indikator EAT dibagi total aset dikali 100% dengan satuan persenan dan skala rasio. Dan yang terakhir ada debit to equity ratio dengan konsep variabel perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri dengan indikator total debit dibagi total equity dikali 100% dengan satuan persenan dan skala rasio. Baik, dalam slide ini kelompok kami menampilkan tabel pengolahan data dari 5 perusahaan yang kami pilih, yaitu ada PT Unilever Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Kalbe Farma, PT Astra Internasional, dan yang terakhir ada PT Gudang Garam. Dan di sini juga kami menampilkan ROA atau variabel X1 dari setiap perusahaan dan dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Lalu kita juga menampilkan ROE atau X2 dari tahun 2020 hingga 2024. Dan selanjutnya ada ROI atau variabel X3 kami menampilkan dari 2020 hingga 2024 untuk keseluruhan perusahaan. Dan selain ketiga variabel X tersebut, kelompok kami juga menampilkan hasil perhitungan DER atau variabel Y dari kelima perusahaan dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Pada slide berikut terdapat hasil pengujian hubungan antar variabel, di mana pada tabel yang telah disertakan menunjukkan bahwa besarnya R² adalah 0,572. Hal ini berarti 57,2% variabel struktur modal debt to equity ratio dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi return on asset, return on equity, return on investment. Sedangkan sisanya sekitar 42,8% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji ANOVA atau uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen yaitu ROA, ROI, dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio. Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 9,370 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Maka hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, ROA, ROI, dan ROI ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DER, terhadap debit to equity ratio. Dengan kata lain, kinerja keuangan yang diukur melalui ketiga rasio ini secara bersama-sama berperan dalam menentukan bagaimana perusahaan mengatur struktur pendanaannya antara utang dan modal sendiri. Baik, pada slide ini menampilkan hasil analisis regresi linear berganda yang kami lakukan untuk melihat pengaruh variabel ROA, ROE, dan ROI terhadap struktur modal yang diukur dengan debit to equity ratio. Dari hasil persamaan tersebut, kami memperoleh hasil persamaan regresi
yaitu 329,050 dikurang 47,66 ditambah 6,310 ditambah 0,121 dengan hasil signifikansi ROA yaitu 0,00, ROE 0,000 dan ROI yaitu 0,077. Untuk hasil kesimpulan dari uji analisis ini kami tampilkan pada slide berikutnya. Baik, dalam slide ini kelompok kami menampilkan hipotesis dari hasil uji regresi dengan menggunakan SPSS dan ketentuan di atas dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, ROA dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap DER dengan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ROA berpengaruh positif signifikan terhadap DER. Yang kedua, ada ROE dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap DER dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ROE berpengaruh positif signifikan terhadap DER. Lalu yang ketiga ada ROI dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap DER dengan nilai signifikansi 0,077 lebih besar daripada 0,05, yang artinya ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Lalu yang keempat ada ROA, ROE, ROI yang dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap DER secara simultan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,5, yang artinya ROA, ROE, dan ROI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DER. Pada slide berikut terdapat kesimpulan di mana struktur modal berperan penting dalam strategi pendanaan perusahaan dan diukur melalui debt to equity ratio. Penelitian ini menganalisis pengaruh profitabilitas ROA, ROE, dan ROI terhadap debt to equity ratio pada 5 perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa ROA, ROE, dan ROI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio dengan kontribusi sebesar 57,2%. Secara parsial, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Selanjutnya, ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Dengan begitu dapat disimpulkan keputusan struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor internal terutama profitabilitas serta faktor eksternal. Oleh karena itu, manajemen perlu mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh untuk menentukan struktur modal yang optimal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada data rasio keuangan perusahaan. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan semua agar dapat menjadi pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.